Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skippy Rifki Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang oscillator. Pengertian oscillator. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadikan rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus, dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Sejarah model OSI 7 layer. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM, serta perusahaan besar lainnya, telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO atau International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. 7. Model OSI layer dan penjelasannya. Yang pertama ada application layer atau lapisan ke-7. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan produk penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat ini yaitu mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung, melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Kedua ada presentation layer, lapisan ke-6. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Yang ketiga ada session layer atau lapisan ke-5. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan
juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Network berarti jaringan. Dalam hal ini network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan, yaitu routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam ada data link layer atau lapisan yang kedua. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer. Dalam transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketujuh ada physical layer, yaitu lapisan ke-1. Lapisan paling dasar dari ketujuh osi layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Sekian pengertian tentang osi layer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.